بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن Manusia selalu memerlukan hal-hal yang bisa membuat dia rileks, tetapi sekaligus terasa manfaat dalam kehidupannya. Apalagi di tengah-tengah berbagai tekanan, kesibukan, kerjaan, atau berbagai urusan. Atau mungkin saja di tengah kegalauan dengan berbagai masalah yang dihadapi, mungkin PHK, mungkin usaha yang belum berhasil, mungkin juga karena jodoh yang belum datang. Kita memerlukan cara yang terbaik untuk healing, mencari jalan keluar, sekaligus menambah pengetahuan Islam kita. Inilah yang diinginkan oleh umat FES yang akan diadakan di Makassar tanggal 9 Agustus 2023.
hadirilah, di sana banyak manfaat, banyak ustadz-ustadz yang memberikan pencerahan, pelaku UMKM juga, sehingga bisa berpadu antara rekreasi di satu sisi, nyambung silaturahim di sisi yang lain, sambil juga melihat usaha-usaha yang dapat kita kembangkan dan menambah pengetahuan agama. Cerahan yang sangat bermanfaat dari para ustadz dan para inspirator yang hadir di sana. Semoga kita dimudahkan untuk menghadirinya dan mengambil manfaat sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini pertama kali lagi sholat di Masjid Wahdatul Ummah setelah lama tidak pernah lagi sholat di masjid ini. Masya Allah. Ya, masjid ini terlalu banyak kenangan. Jadi ketika balik ke sini, ya di setiap sudutnya ada cerita. Kalau mau cerita ke belakang, ya sebelum ke Madinah, ya, dan sebelum masuk Istiba, saya dulu bermalam dibawa di rumahnya Tadrib, ya, ketika mau ujian masuk Istiba, ya, dan sampai sekarang alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kekuatan dan hidayah inilah yang menjadi hal yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan keistiqomahan. Dan begitu pentingnya hidayah sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah rukun salat untuk membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, karena tidak ada yang tahu kapan hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memilih siapapun yang dikehendaki. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan jalan bagi siapa yang dikehendaki untuk menetapi jalan yang lurus ini. Hidayah itu pemberian dari Allah. Ya, ini pemberian dari Allah. Ini perlu kita sadari, perlu kita resapi baik-baik ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Maka ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah mau untuk mencabutnya, maka Allah bisa saja. Ya, kapanpun Allah ingin mengambil hidayah itu dari dalam diri kita, maka Allah bisa untuk mengambil hidayah itu. Maka jangan pernah merasa cukup dengan hidayah yang kita punya. Jangan pernah merasa bahwa saya sudah selamat, saya sudah berada pada jalan yang benar, dan tidak pernah merasa was-was dengan keimanan dan hidayah yang kita dapatkan. Ya, agar kita tidak merasa sombong, tidak menjadi hamba yang melupakan dirinya adalah seorang hamba dan tidak memiliki apapun di dunia ini, sampai hidayah yang dia punya, yang dia rasakan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, agar kita sadar, agar kita selalu tunduk atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar, ya, untuk memahami ini, maka setiap kali kita membaca rukun solat yang bernama surat Al-Fatihah, maka setiap kali itu pula kita merasakan kita adalah seorang hamba yang fakir, seorang hamba yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jamaah yang sama berbahagia, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa materi pada malam hari ini
adalah surat Ad-Duha. Adik siapa namanya? Siapa nama tak? Uwais. Uwais kelas berapa? Kelas 3. Uwais hafal surat Ad-Duha? Hafal ya? Bisa maju ke sini membaca surat Ad-Duha? Ya, perdengarkan ustadz-ustadz yang ada di sini. Kalau saya juga pintar baca Ad-Duha. Sini, ke depan. Bisa? Ayo. Ya. Bisa Uwais? Malu? Masya Allah. Ya, malu itu sifat terpuji. Ya, malu sifat terpuji. Ya, baik. Ya, ada ini siapa namanya? Siapa? Ya? Mahfud. Mahfud kelas berapa? Kelas 2 SMP. Di mana sekolah? Oke. Hafal surat Ad-Duha kan? Bisa maju ke sini? Bisa? Ayo sini. Ya. Baca Ad-Duha dengan suara besar ya. Para seperti orang mau jadi imam. Ya. Sudah pernah jadi imam sholat? Ya. Sudah pernah jadi imam sholat? Belum. Insya Allah setelah ini jadi imam sholat ya. Dulu waktu COVID juga jadi imam sholat. Di rumah ketika COVID sholat siapa yang imam? Kadang-kadang ya. Silakan dibaca. Besar ya. Suara yang membuat setan lari dari sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Berapa juz hafalannya? Di belakang untuk seberapa? Berapa sekarang? Akhir. Di pondok. Ini bagus. Jadi imam ya. Jadi imam, doakan semua insyaallah orang tuanya ya dapat berkah, semoga bisa selesai cepat hafalannya ya. Amin. Baik dari ya bagus ya. Kalau ada 1000 orang seperti ini di Makassar, aman Makassar. Ya, ya, masya Allah. Ini termasuk anak tadi ini Mahfud, masya Allah bacaannya bagus. Ya, bacaannya bagus. Ya, lebih bagus daripada suara saya. Ya, suara saya sangat standar. Ini anak ada peluang untuk di-upgrade bacaannya, masya Allah. Ini buat anak-anak dan buat orang tua, insya Allah. Ya, didoakan anak-anak kita supaya bisa ya menghafal Al-Quran.
Ya, masya Allah, masya Allah. Saya tidak sangka tadi seperti itu suaranya. Wah, ternyata melebihi ekspektasi saya. Wah, ternyata di Makassar banyak ya ada orang-orang yang bisa seperti ini. Kalau kita dulu di Nabawi, ya kalau habis maghrib sampai isya, ya biasa anak-anak halaqah Quran di Masjid Nabawi. Ya, suara-suara seperti ini ya wajar karena memang juga dari beberapa negara yang belajar dengan berbagai macam potensi yang ada. Tetapi seperti ini saya rasa ya bisa ditingkatkan ya. Adik Mahfud ya, insya Allah 2-3 tahun ke depan kita ketemu lagi sudah selesai hafalannya insya Allah ya insya Allah. Nanti khatamannya di Mekah insya Allah. Ya, kelihatannya terlalu berat Ustaz, tidak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalau kita mau ya. Iya, masya Allah. Siapa lagi? Ada anak selain tadi karena pemalu? Ya, malu itu sifat yang mulia. Ya, malu itu sifat yang mulia. Suatu ketika salah seorang sahabat menegur sahabat yang lain karena terlalu malu. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Da'hu, fa innal haya la ya'ti illa bi khair. Biarkan seperti itu, ya, biarkan. Karena rasa malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Ya, jangan dianggap itu sebuah kekurangan, tidak. Ya, bukan kekurangan. Sebenarnya ada hal yang tersembunyi di balik itu. Dia punya potensi tapi dia merasa malu. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya. Ya, jadi ketika ada anak seperti ini biarkan seperti itu, ya. Satu lagi sebelum kita mulai. Ya, ada anak kecil lagi atau yang besar-besar saja? Terlalu banyak yang besar di sini. Ya. Siapa yang dari UNEM? Ada yang dari UNEM di sini? Masih mahasiswa? Ada? Atau sudah selesai semua di sini ya? Siapa yang mahasiswa di sini yang masih belajar? Di sebelah kanan ada? Siapa? Ya. Siapa yang di belakang? Di mana kuliahnya? Atau semua mahasiswa di sini? Tolong satu orang mewakili mahasiswa sebelum kita lanjut. Ya, ada? Silakan dibaca saja, dilihat tidak ada masalah, dibaca. Kita suruh membaca, tidak menghafal. Disuruh membaca saja. Ya. Siapa yang di sana yang pakai songkok hitam? Ya. Sini, Ki. Ya. Masya Allah. Ya, tabe. Ya, semana ya. Ya, sebelah sini, Ki, Ki. Oh, ada ini ya? Iya, oke. Silakan dikasih mic-nya. Ya. Silakan ta'awuz dan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Masya Allah. Siapa namanya? Muhammad Khaidir Ustaz. Kuliah di mana? Di UIN Ustaz. UIN. Semester berapa sekarang? Semester 8 Ustaz. Sudah calon imam masjid dan imam apa lagi nih? Iya, semester 8. Masya Allah. Masya Allah. Dari mana asalnya?
dari Bone Ustaz. Masya Allah. Ya, ini salah satu calon menantu yang bagus ini. Ya, saya tidak promosi tapi Masya Allah. Ya, kalau seorang sudah di masjid dan sudah bisa mengaji, ya itu tanda-tanda kebaikan. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Muhammad Haidar ya. Iya, barakallahu. Silakan. Ya. Alhamdulillah sudah kita mendengarkan tadi pembacaan surat Ad-Duha dari anak-anak juga dari remaja atau mahasiswa. Tentu ini pertama ya kita merasa bahwa terlalu banyak masalah dalam umat ini. Mendengarkan mereka-mereka mengaji ini banyak juga harapan di tengah umat kita ini. Ya, jangan pernah merasa berkecil hati. Insya Allah banyak harapan. Ya, ini saya rasa kayak Muhammad Khidir ya. Ya, ini yang orang seperti ini saya rasa banyak di tengah-tengah umat kita. Jangan pernah merasa berkecil hati. Ya, selalu saja ada hal-hal yang baik yang akan kita dapatkan. Itu akan nanti kita bahas di dalam surat Ad-Duha ini, dan itu sesuai dengan salah satu ayat di dalam surat Ad-Duha tentang peluang dan harapan-harapan yang membuat kita bersemangat jauh lebih baik insyaallah taala. Ya. Surat Ad-Duha, ya silahkan bagi yang mau membuka di HP atau di mana pakai mushaf, silahkan mengikuti dengan bacaan kita. Tentu ayat ini, surah ini adalah surah yang hampir semua kita menghafalnya. Ya, hampir semua kita menghafalnya, dan kalau kita ke daerah atau kemanapun, ini termasuk surah yang sering dibaca oleh Pak Imam. Ini kalau di manapun ini Ad-Duha paling sering dibaca. Ya, jadi kalau ada yang tidak menghafal, mungkin jarang di masjid. Ya, karena ini di masjid paling sering dibaca sama Pak Imam ini, surat Ad-Duha ini. Ya, saya sudah ke daerah timur, ke Papua, ke daerah atas, ya di Jawa dan seterusnya. Kalau kita sholat di masjid, ya tidak pernah alfa ini surah ini dibaca ini, Ad-Duha ini. Ya, Ad-Duha, Masya Allah. Surat Ad-Duha yang berarti waktu duha. Ya, Wad-Duha. Waw ini kalau Ad-Duha artinya waktu duha. Ad-Duhanya, wawnya itu lain. Jadi Wad-Duha, wawnya itu adalah sumpah. Ad-Duha, waktu duha. Ya, di dalam bahasa Arab kita bisa mengucapkan sebuah sumpah dengan hanya mengatakan wa ditambah apa yang kita ingin sumpahkan. Ini ya. Di dalam bahasa Arab huruf sumpah itu ada 3. Ada huruf wa, ada huruf ta, ada huruf bi. Ya. Kalau bersumpah dengan nama Allah, wallahi, atau tallahi, atau billahi. Jadi ada 3 huruf sumpah di dalam Al-Quran. Kalau kita mengucapkan huruf-huruf itu sudah dianggap sumpah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah wad-duha, demi waktu duha, Allah Subhanahu wa taala bisa bersumpah dengan apapun dari makhluk ciptaannya. Adapun kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah bisa bersumpah dengan apa saja. Adapun kita sebagai seorang makhluk, maka kita hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad asyrak, kata Rasulullah, maka dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Karena bersumpah itu adalah mengagungkan apa yang menjadi al-muqsam bihi, yang menjadi media sumpahnya itu sesuatu yang diagungkan. Waktu duha itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengagungkan siapapun tidak ada masalah, tapi kita mengagungkan sesuatu hanya cuma Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk diagungkan. Maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah ini yang berjumlah 11 ayat, surah yang memiliki asbabun nuzul. Tapi ingat, asbabun nuzul di dalam Al-Quran tidak semua surah memiliki asbabun nuzul. Tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul.
Ya, ini harus dipahami. Tidak semua, lebih banyak, jauh lebih banyak surah atau ayat tidak memiliki asbabun nuzul. Yang memiliki asbabun nuzul sedikit. Ya, ayat yang memiliki asbabun nuzul atau surah yang memiliki asbabun nuzul itu sedikit, tidak banyak. Ada beberapa riwayat tapi banyak yang lemah juga. Tapi surah atau ayat di dalam Al-Qur'an yang memiliki asbabun nuzul itu hanya sedikit. Ya. Dan di antara surah yang sedikit itu, ayat yang sedikit itu adalah surat Ad-Duha ini. Ini termasuk surah Makkiyah. Ad-Duha ini surat Makkiyah. Dan ini turun ketika Rasulullah SAW direndahkan atau disinggung oleh salah seorang dari kafir Quraisy, seorang perempuan dari kafir Quraisy yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapat wahyu di Gua Hira, setelah itu wahyu terputus sejenak. Ya, pertama kali ya. Pertama kali turun Iqra. Surat Al-Alaq sampai ayat kelima. Adapun surah kita ini Ad-Duha itu turun secara sempurna. Ini salah satu ciri khasnya surah kita ini, turun secara sempurna. Karena ada ayat atau ada surah yang turunnya bertahap. Seperti surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini yang pertama kali turun cuma 5 ayat. Baru nanti belakangan lagi turun yang lainnya. Adapun surat Ad-Duha turun sempurna sampai ayat ke-11. Ya. Surah Al-Alaq turun, kemudian setelah itu surat Al-Muzammil, ya, kemudian juga Al-Mudaththir. Setelah itu terputus. Jadi setelah surat Al-Mudaththir itu terputus. Kemudian turun ayat setelah Al-Alaq, kemudian setelah itu Al-Muzammil. Ya, Al-Muzammil baru datang lagi. Setelah itu Ad-Duha. Jadi Ad-Duha ini adalah surah ketiga. Ya. Setelah turunnya berhenti wahyu pada sebelum turunnya surat Al-Muzammil, kemudian setelah itu terputus lagi, kemudian turun setelah itu Ad-Duha. Surat Al-Muzammil, ketika kita membahas tentang ayat atau surah apakah yang pertama kali turun, maka kita membaca dalam kitab para ulama kita, ada yang mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun adalah Al-Muzammil. Ada yang mengatakan surat yang pertama kali turun adalah Al-Muzammil, bukan Al-Alaq. Karena mereka menganggap bahwa terputusnya wahyu itu kemudian mulai lagi turun baru. Akhirnya dianggap bahwa Al-Muzammil yang turun pertama. Jadi dalam hal ini ada 3 pendapat tentang surat apakah yang pertama turun, diantaranya surat Al-Alaq, itu pendapat jumhur. Kemudian juga pendapat yang mengatakan Al-Muzammil, ya, yang mengatakan Al-Muzammil ini karena sempat wahyu terputus, baru turun Al-Muzammil. Nah, inilah yang kemudian dikatakan bahwa dia surat yang pertama turun, artinya surat yang pertama turun ketika ayat itu surat wahyu terputus. Setelah itu terputus yang kedua kalinya, barulah Nabi Muhammad itu dicela atau disinggung oleh salah seorang perempuan dari kalangan kaum kafir Quraisy, mengatakan, "Ya Muhammad, ma araka illa Rabbuka qad tarakak." Wahai Muhammad, kami ya tidak melihat, ya tidak menyaksikan kecuali ya Rabbmu, ya Tuhanmu itu sudah meninggalkanmu karena tidak ada lagi wahyu turun. Ya, ada pertanyaan, kenapa bisa dia mengetahui wahyu terputus? Kenapa perempuan dari kalangan kaum kafir Quraisy ini tahu kenapa wahyu itu terputus? Kok dia bisa tahu? Ya, dalam sebab nuzul itu disebutkan bahwa falam yakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan aw lailatain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat tidak melaksanakan salat malam sampai sekitar 2 malam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, itu kedengaran suaranya di tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat,
itu kedengaran suaranya sampai ke tetangganya. Artinya ada yang mendengar sayup-sayup suara beliau ketika mengaji di malam hari, karena pensyariatan sholat itu melewati 3 fase. Sholat itu melewati 3 fase dalam pensyariatannya. Yang pertama adalah sholat di pagi dan sore hari. Sholat di pagi dan sore hari, dan itu cuma 2 rakaat, 2 rakaat. Pagi 2 rakaat, sore juga 2 rakaat. Jadi ini fase pertama. Jadi ketika fase Makkiyah, sholat itu yang pertama kali Nabi lakukan sebelum di Isra dan Mi'rajkan pada tahun ke-10, ke-11 Hijri, ke-11 kenabian, sebelum di Isra dan Mi'rajkan itu, Nabi selama itu melazimi sholat pagi dan petang 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Jadi belum ada sholat 5 waktu. Setelah itu Nabi SAW diwajibkan sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu, sampai dikatakan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayi, sampai di ayat terakhirnya itu menjelaskan tentang sholat. Ini adalah ayat atau sholat yang menceritakan fase kedua. Jadi ada sholat pagi dan sore hari, setelah itu ditambahkan lagi syariat untuk sholat malam. Ya, untuk sholat malam itu fase yang kedua ya. Setelah itu baru pada tahun ke-11, ya, tahun ke-10 kan tahun kesedihan, Amul Huzn dalam sirah Nabawiyah. Tahun ke-10 kenabian sebelum hijrah, karena 13 tahun Nabi di Mekah. Tahun ke-10-nya itu setelah diangkat menjadi Nabi, Nabi SAW kehilangan Khadijah dan juga kehilangan pamannya yang senantiasa membantu dakwanya. Jadinya tahun itu adalah tahun kesedihan karena kehilangan dua penyokong utama. Ya, kalau presiden, ya, 2 penyokong utamanya itu Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri, kira-kira seperti itu. Kalau Abu Thalib itu Menteri Luar Negerinya, yang mendukung beliau memberikan informasi keluar ke kalangan kaum kafir Quraisy, itu Menteri Luar Negeri. Ya, itu juga meninggal. Ya, lebih-lebih lagi Menteri Dalam Negeri dan dalam sekali. Ya, itu istri. Ya, dia juga meninggal. Bayangkan kehilangan seorang menteri dalam negeri dan menteri luar negeri bagi seorang pemimpin sebuah ujian yang besar. Di tengah kesedihan seperti itu, Nabi SAW diberikan sebuah syariat untuk Isra dan Mi'raj. Ya, di antaranya adalah untuk mengambil ibadah solat, syariat solat, dan juga turun setelah itu diberikan rihlah. Ya, diberikan hadiah dalam tanda petik. Ya, jalan-jalan. Ya, ini biasanya orang sedih, kalau diajak jalan-jalan hilang sedihnya. Ya, kalau ada istri yang sedih-sedih, ajak mereka jalan-jalan, hilang sedihnya itu. Dia bilang lagi, sering-sering begini saja. Ya, ya. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hiburan kepada Rasulullah, diperjalankan di malam hari. Ya, itu jalan-jalan, melihat surga, melihat neraka, melihat para nabi, yang melihat sampai ke Sidratul Muntaha, sebuah rihlah, sebuah traveling yang luar biasa, menghibur Nabi SAW, juga membawa syariat solat. Nah, inilah fase ketiga dari pensyariatan solat. Ya, nanti sampai di Madinah ada lagi fase yang lain, tapi itu sudah sebenarnya tidak terlalu spesifik lagi. Cuma pensyariatan solatnya ketika safar. Ketika safar diringkas yang 4 menjadi 2. Ya, makanya di dalam hadis tentang salat safar itu, ya, kata Rasulullah SAW, salat safar itu sebenarnya kembali kepada salat yang awal mula kalinya disyariatkan, yaitu 2 rakaat. Jadi salat safar itu sebenarnya adalah kembali kepada syariat awal yang pertama kali salat disyariatkan kepada Rasulullah, pagi dan sore hari 2 rakaat, 2 rakaat. Kecuali yang 3 tentu tidak bisa diringkas. Tapi secara umum, ya, itu kembali kepada syariat salat di awal kali, yaitu 2 rakaat bagi yang musafir. Ya, jadi ketika Nabi SAW sholat di malam hari, itu kedengaran suaranya kepada tetangga-tetangga beliau. Ya, karena memang di saat itu tidak ada suara kecuali orang tidur. Ya, kalau di kampung-kampung kita bisa merasakan itu. Kalau tidur, ya kampung-kampung dulu ya, sekarang mungkin karena sudah, ya, orang tidur jam 8, jam 9 sudah tidur dan tidak ada suara kecuali suara jengkrik. Ya. Suara jengkrik. Jadi kalau orang bangun berwudu itu kedengaran suara airnya.
Kedengaran suara, ambil ini, bergeser barang ini kedengaran, karena tidak ada suara kecuali orang tidur dan suara senyap. Dan ketika Nabi SAW bangun, bangun malam hari dan sholat, tetangganya itu dengar. Nah, ketika Nabi SAW falam yakum lailatan aw lailatain, Nabi SAW pada saat itu terputus wahyu, kemudian Nabi tidak sholat malam, ya 1 atau 2 malam, ya. Jadi orang-orang tetangganya itu merasa ada yang hilang. Kenapa tidak ada suara-suara lagi yang mengaji? Tidak ada suara-suara itu lagi kedengaran malam hari. Ya, kemudian mereka menyangka bahwa inilah, ya, barangkali Muhammad ini sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, jadi kalau ada orang tidak sholat, itu sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, jadi kalau ada yang tidak sholat, kasih tahu baik-baik, Allah sudah meninggalkan Anda. Anda mau tinggal di mana kira-kira kalau Allah meninggalkan Anda? Nah, ini bumi punya Allah Subhanahu wa taala. Mau tinggal di mana? Ya. Jadinya inilah, ya, yang menjadi sebab dia tahu bahwa ketika Nabi tidak sholat di malam hari, tidak bangun, tidak ada suara mengaji, itu berarti ada yang aneh. Nah, itulah yang dianggap bahwa tidak turun wahyu ini. Ya, tidak turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya turunlah ayat ini untuk menghibur Nabi. Karena ayat ini, surah ini juga untuk hiburan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Ada juga riwayat yang lain yang mengatakan bahwa sababun nuzul dari surah ini bahwa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah Nabi karena ada tikus yang mati dan tidak dikeluarkan dari rumah. Ya, itu juga ada riwayat, tapi riwayat yang paling masyhur dan paling terkenal dan ini yang paling kuat dari sababun nuzulnya adalah tentang Nabi SAW tidak turun kepadanya wahyu, ya, untuk menguji, ya, salah satu dan antara tujuannya adalah untuk menguji Rasulullah SAW. Ya, wadduha, maksud saja sudah kita percepat, sudah mau masuk waktu Isya. Oh ya, dan juga ada buku, saya lihat di sini ada 3, nanti ada pertanyaan. Ya, wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu waktu, ya, kalau sekarang kita sholat syuruk, kalau sekarang sholat syuruk itu jam 6:20 misalnya, maka ya sekitar ya jam-jam 7-an ke atas itulah waktu duha sampai sebelum zuhur, itulah waktu duha. Wadduha, makanya Idul Adha atau udhiyah, ya, udhiyah itu sembelihan binatang yang disembelih, itu disebut dengan udhiyah, dan juga Idul Adha disebut dengan Idul Adha karena itu dilakukan penyembelihan pada waktu duha. Kalau orang habis sholat Id kemudian menyembelih, itu di waktu duha itu. Makanya diantara sebab penamaan udhiyah atau binatang sembelihan di hari Id itu udhiyah karena memang dilakukan pada waktu duha, ya, pada waktu duha. Ya, duha ini waktu yang tidak terlalu terik mataharinya, beda kalau sudah zahirah, sudah zawal, maka itu sangat terik sekali. Wadduha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sendiri. Dan sebagai informasi, di dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab semua waktu 24 jam itu ada namanya. Ya. Kalau di Indonesia, bahasa kita atau bahasa apa saja, kira-kira ada waktu. Mungkin ada pembagian waktu sore, petang, pagi, itu mungkin ada, tapi tidak sampai 24. Tapi di dalam bahasa Arab, pembagian waktu masing-masing waktu itu ada namanya. Ya, ada namanya. Ya, itu dan juga itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, banyak nama-nama pembagian waktu itu. Ya, al-ghudu, al-ashi, bukra, ausila, itu semua nama waktu. Itu semua ada spesifiknya. Jam 5 ke jam 6 itu namanya apa? 4 ke jam 5 itu apa namanya? Itu ada namanya dalam bahasa Arab. Ya, mungkin dalam pertemuan yang lain baru ada waktu kita akan sampaikan. Tetapi kita harus tahu bahwa dalam bahasa Arab itu sangat detail. Pembagian waktu sampai 24 jam itu semua ada nama-namanya tersendiri. Sahur sebelum subuh, setelah subuh lagi ada ghalas, dan seterusnya itu macam-macam namanya. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika sudah gelap gulita. Wal laili idza saja, demi malam ketika gelap gulita. Saja juga bermakna tenang. Saja
juga bermakna tenang ketika malam sudah mulai datang ketenangannya. Karena malam itu orang istirahat, jadi tenang. Ya, jadi tenang. Wal laili idza saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, bersumpah dengan waktu malam? Tujuannya apa? Semua sumpah ini tujuannya adalah untuk mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya sumpah, ada namanya jawab sumpah. Al-qasam, jawabul qasam. Kenapa orang bersumpah? Karena ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala wadduha, demi waktu duha? Kenapa juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal laili idza saja? Untuk apa itu? Untuk menegaskan bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Untuk menjelaskan bahwa wahai Muhammad, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu. Itu tujuannya bersumpah. Ya, tapi kata para ulama kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama duha tidak dengan nama yang lain? Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kepercayaan diri seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak memakai nama waktu lain? Kenapa tidak mengatakan wal fajr wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma? Kenapa harus duha? Di antara penjelasan para ulama kita bahwa duha adalah waktu orang mulai bekerja, waktu di mana orang mulai terbangun untuk beraktivitas, dan waktu ketika kita merencanakan kebaikan-kebaikan di hari itu. Orang kalau pagi hari ya biasa kalau ya duduk minum kopi, baca-baca berita apa terbaru hari ini, atau orang-orang yang ke kantor apa hal yang mau dikerjakan yang paling pertama. Artinya apa? Waktu untuk bekerja, waktu beraktivitas, waktu di mana semua cita-cita akan dicapai pada pagi hari itu. Artinya apa? Ketika orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Rabbmu telah meninggalkanmu karena wahyu tidak turun kepadamu, itu dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sebuah sumpah dengan waktu yang mana ada semangat positif, yaitu waktu duha. Itu semangat positif yang diberikan kepada Nabi. Setelah sholat subuh ada waktu di mana kita akan bekerja, artinya waktu duha akan terus berlanjut sampai waktu siang, artinya wahyu tidak akan terputus lagi. Itu makna yang tersirat di dalam sumpah dengan waktu duha itu. Artinya kalau sempat terputus 2 kali sebelumnya, insya Allah setelah ini tidak terputus lagi. Dan betul, setelah surah Ad-Duha tidak terputus lagi wahyu itu. Ya, kemudian di malam hari, ya malam hari ada ketenangan, ada sukun. Ya, waja'alna laila libasa. Kamu jadikan malam itu sebagai pakaian untuk beristirahat, untuk tenang di rumah. Ya. Artinya apa? Kenapa juga disebutkan nama malam? Tadi Ad-Duha sudah ada optimisme untuk terus dan wahyu akan terus berlanjut. Kemudian kenapa waktu malam? Di malam itu ada ketenangan. Artinya apa? Wahai Muhammad, ketika engkau merasa sedih, maka sekarang tenangkanlah perasaanmu. Kenapa? Sudah ada wahyu yang akan turun dan akan terus berlanjut. Ya, jadi tidak digunakan nama lain dengan waktu lain karena memang ada unsur menghibur kepada Nabi yang merasa sedih, tidak turun wahyu kepada beliau. Wadduha wal laili idza saja. Jawaban qasamnya adalah apa tujuannya? Karena untuk mengatakan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Ma wadda'aka, wadda'a artinya meninggalkan. Makanya hajjatul wada, perpisahan. Ya, perpisahan. Dan perpisahan itu artinya apa? Orang yang mengantar tidak akan bersama dengan orang yang diantar. Itu wada. Ya, wada, perpisahan. Wa ma qala, dan juga tidak memarahimu. Qala dalam bahasa artinya abghadha, artinya marah. Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan juga tidak marah kepadamu. Ya, yang unik di sini Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ma wadda'aka menggunakan ka. Artinya Anda, dalam bahasa Arab itu kata ganti orang kedua adalah ka. Assalamu alayka, orang kedua. Kalau jamak alaikum. Ma wadda'aka artinya wahai Muhammad, Allah tidak meninggalkanmu kamu. Wadda'aka. Rabbuka, Tuhanmu, wa ma qala. Ini yang unik. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan marah, qala artinya marah. Qolak, marah. Kenapa Allah tidak menggunakan kata ka? Padahal memarahimu harusnya qolaka.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Itu harusnya. Kalau aturan bahasanya harus ada kaju di belakangnya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ka sebagai dhamir orang kedua, kata ganti orang kedua? Ya, banyak penjelasannya. Satu di antara penjelasan ulama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan ka di sini untuk menyesuaikan akhir-akhir ayat. Coba kita lihat semuanya. Wadduha, ada enggak ka-nya? Tidak ada. Wal laili idza saja, tidak ada ka-nya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak enak didengar kalau ada ka yang lainnya sebelumnya enggak ada ka-nya. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ulaka. Kan tidak bagus. Jadi itu satu jawaban bahasa ulama kita bahwa untuk menyesuaikan ujung-ujung ayat. Ya, tapi yang lain mengatakan tidak, ada makna yang tersembunyi. Karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang Nabi Muhammad, tidak disebutkan ketika sifat marah, tidak disebutkan kata ganti Nabi. Ini untuk apa? Salah satu tujuannya untuk menghibur. Bisa dipahami? Kalau kita bahasakan ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan juga tidak marah. Harusnya tidak marah kepadamu, tapi kepadamu ini dihapus, tidak disebutkan. Satu di antara makna di antara para ulama kita ketika menggali makna daripada ini adalah bahwa begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya Allah Subhanahu kepada Muhammad sampai penyebutan kata marah tidak disebutkan kata ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kira-kira Rabb yang menciptakan alam semesta begitu beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingin mengajarkan kepada kita hambanya, kepada umatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala saja begitu beradab kepada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita ini tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau ada yang menghina Nabi, nyawa taruhannya. Wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, dihina di zaman Rasulullah ketika masih hidup, seorang buta yang mendengarkan tetangganya dari seorang yang kafir menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya orang buta ini merasa ya marah luar biasa, dia mencaci maki Nabi. Ya, ketika rasa marah ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, ya pada malam hari, ya dia dibantu oleh pembantunya, kan buta, dia dituntun di mana. Jadi malamnya itu gelap, dia bawa belati, ditusuk, ditikam itu perempuan yang menghina Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW tidak mengatakan kisos pada hukum seperti itu. Kenapa? Darah orang yang menghina Rasulullah itu tidak ada artinya. Allah Subhanahu wa taala menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata para ulama yang mengatakan bahwa penghapusan ka sebagai dhamir di sini, kata ganti, itu salah satu bentuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita melihat di dalam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disebutkan ya, dipanggil dengan namanya, tidak pernah. Allah dalam Al-Qur'an 6.000 ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan sekalipun memanggil Nabi dengan namanya. Kalau Nabi Lut, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain dipanggil dengan ya Ibrahim, ya Lut, ya Hud, itu semua ada disebutkan dengan namanya. Tapi ketika Muhammad tidak pernah disebutkan bahwa ya Muhammad, tidak ada. Begitu adab yang luar biasa yang diajarkan Allah kepada umatnya, bahwa begitu tingginya seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maaf, ini sudah azan. Panitia masjid bagaimana? Azan dulu baru lanjut sedikit? Ya, azan dulu kalau gitu. Ya, silakan. Ya, azan dulu. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذه دعوة صلاة القائم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة محمود رضيت بالله الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ya. Jadi sebuah adab yang tinggi yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya, bahwa sesuatu yang bersinggungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat besar. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul yang penuh dengan sifat-sifat yang terpuji, ya, sifat yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengutamakan umatnya daripada dirinya sendiri. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana beliau mengutamakan umatnya daripada dirinya sendiri, maka wajib bagi kita untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa ayat setelah itu? Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini juga sebuah pemberitahuan dan kabar baik kepada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa ini ayat di dalamnya ada makna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpindah dari satu keadaan dari satu tahun ke tahun berikutnya kecuali akan ada kebaikan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun atau hari-hari sebelumnya. Ya, lihatlah bagaimana kehidupan Rasulullah di Mekah, pengikut yang bertambah sampai pindah dan hijrah ke kota Madinah dan menjadi sebuah kerajaan dan sebuah kekuasaan yang luar biasa di dunia ketika itu bertambah terus dan sampai ke puncak. Ya, ini di antara makna yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa akan lebih baik hari-harimu wahai Muhammad. Dan betul bahwa ayat ini berarti bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardha.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu wahai Muhammad, karena ini surah untuk menghibur ya. Dihadirkan dalam kepala kita, ini surat Ad-Duha diturunkan untuk hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiburan. Kalau Nabi mendapatkan hiburan dengan surah, maka kita umatnya juga hiburan itu dengan surah juga, ya, dengan surah juga. Jadi kita pengikut Nabi, ketika Nabi dihibur dengan surah, maka kita juga dihibur dengan surah, bukan dengan yang lain, bukan dengan yang lain. Ya, hiburan seorang mukmin adalah surah Al-Quran, bukan dengan yang lain. Aduh Ustadz, saya merasa tidak terhibur dengan Al-Quran. Ya, mungkin ada penyakit dalam hati kita. Ya, karena Utsman bin Affan sendiri mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kita ini bersih, kata Utsman bin Affan, maka tidak akan pernah puas dari mendengarkan Al-Quran. Tidak pernah puas. Seandainya hati kita ini suci, bersih. Jadi kalau kita diperdengarkan Al-Quran dan merasa terganggu, merasa ada hal yang aneh dan tidak terhibur, ya, ada penyakit yang perlu untuk diperiksa. Ya, perlu untuk diperiksa. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sampai engkau ridha. Bayangkan, sampai engkau ridha. Anak-anak dikasih mainan, nih masih mau, tambah lagi, mau lagi, sampai tidak bisa pegang mainan, sudah mi habis, selesai mi. Sampai ridho, sampai dia capek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuk, wahai Muhammad, Allah akan memberikan kepadamu sampai engkau ridho, sampai berhenti. Kasih ini, kasih lagi, sampai dikatakan berhenti nih. Ya, bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian, neraka jahanam itu tidak akan pernah berhenti meminta penduduknya sampai Allah meletakkan kakinya di dalam neraka jahanam. Ya, ini neraka jahanam tidak pernah ridho, ini tidak pernah puas. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Hal min mazid. Ya, neraka jahanam senantiasa meminta, masih ada kayak mau dibakar, masih ada yang mau di blender di sini, masih ada yang mau disiksa, terus diminta, tidak pernah puas. Tapi nanti Allah Jalla Jalaluhu menempatkan kakinya, fa wada'a qadamaihi, sampai meletakkan kaki Allah Subhanahu wa taala di pusat neraka jahanam, barulah dia puas. Qatin qat, sudah ya Allah, sudah puas maka. Ya, nanti Allah meletakkan kakinya di pusat neraka jahanam, baru dia puas. Bayangkan, neraka jahanam tidak pernah puas dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya. Begitu sangarnya neraka jahanam, nanti dipuaskan dengan Allah menenangkan dia dengan meletakkan kakinya di pusat neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Allah akan berikan engkau wahai Muhammad apa yang engkau inginkan sampai engkau puas. Bayangkan, ini hiburan kan? Hiburan setelah sedih, terputusnya wahyu, setelah dicela oleh tetangga-tetangga, oh Tuhanmu sudah tidak ridho, tidak cinta lagi kepada kamu, sampai dia meninggalkanmu, sampai tidak ada wahyu turun. Ini hiburan kepada Nabi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Setelah itu baru alam yajidaka yatiman fa'awa, engkau pernah menjadi yatim, kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu. Wajadaka dhallan fahada, engkau didapati, engkau dulunya orang yang ya, kalau dolan ya, ini kan banyak penafsirannya para ulama kita tentang dolan, bukan berarti sesat. Nabi tidak pernah sesat, Nabi tidak pernah menyembah berhala, Nabi tidak pernah minum khamar, tidak pernah melakukan kemaksiatan ketika sebelum diangkat menjadi Nabi. Ya, dolan artinya kalau kita mengatakan sesat, tapi sesat di sini bukan berarti sesat secara bahasa yang kita pahami. Dol artinya sesat. Di dalam tafsiran para ulama kita sekitar lebih 6 atau 8 pendapat yang mencoba untuk menjelaskan apa makna dol. Dol di sini artinya orang yang tidak tahu. Engkau dulu tidak tahu hai Muhammad, kemudian engkau diberikan hidayah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura." Kami menjadikan kamu dulu tidak pernah tahu tentang Al-Quran, kemudian kami berikan kepadamu Al-Quran. Itu artinya tidak tahu sebelumnya. Jadi engkau sebelumnya orang yang tidak tahu, kemudian menjadi tahu.
Ya, juga sempat dikatakan ulama kita bahwa yang disebut dengan dol adalah lupa. Engkau pernah lupa, engkau pernah menjadi orang yang manusia biasa kemudian diberikan kenabian, Allah memberikan kepadamu nikmat untuk terus diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna, pernah menjadi orang yang tidak punya apa-apa kemudian Allah berikan. Ini diingatkan. Ya. Hiburan ini menyebutkan nikmat ini untuk mengingatkan, dulu kau pernah begini, kemudian kau berikan, itu membuat kita lebih semangat. Ya, jiwa kita ini merasa terhibur. Wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar. Ketika engkau wahai Muhammad pernah menjadi yatim, ya, maka rasakanlah. Ya, ketika ada anak yatim, maka janganlah dihardik. Ya, ini untuk kita semuanya. Nabi menjadi yatim luar biasa. Ketika masih dalam perut ibunya, kemudian ketika meninggal ibunya, meninggal lagi kakeknya, kemudian meninggal lagi pamannya, semua ujian-ujian yang luar biasa. Ya, bagi seorang yang mendapatkan kematian keluarga terdekat, ini sebuah ujian yang luar biasa. Ya. Yatimam fa'awa wajadaka a'ilam fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Ketika engkau dulu pernah tidak punya apa-apa, ingatlah ketika orang miskin datang, karena kau tidak punya apa-apa dan Allah memberikan kepadamu kekayaan, keluasan, maka ketika ada yang meminta, maka berikanlah. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah, ketika kita mendapatkan nikmat itu maka ceritakanlah kepada manusia, bukan untuk berbangga, tapi untuk menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat ini dan dia masih bersama saya, untuk menghibur Nabi yang bersedih ketika dicela oleh salah seorang perempuan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, sebelum kita tutup, ada 3 buku ini, ada 3 pertanyaan, semoga bisa bekerja sama. Ya, siapa yang tahu? Ya, tapi ini dari anak-anak dulu ya, dari anak-anak dulu. Berapa anak-anak di sini? Yang dewasa tunggu dulu. Yang anak-anak ini. Ya. Ya, surah Ad-Duha Makkiyah atau Madaniyah? Surah yang diturunkan di Mekah atau diturunkan di Madinah? Siapa? Angkat tangan cepat, yang anak kecil. Makkiyah atau Madaniyah? Oh, banyak anak kecil di sini nih. Ya, ya. Ayo. Yallah. Siapa namanya? Kesini. Sebutkan nama, sini. Ya. Wah. Sini. Masya Allah. Ayo. Sini. Sebutkan nama dan nama bapaknya siapa? Muzakir Namata? Bukan. Namata siapa? Mu'ad. Nama bapaknya siapa? Muzakir. Iya. Surah Ad-Duha Makkiyah atau Madaniyah? Makki. Masya Allah. Iya. Ini hadiahnya ya. Nanti dibaca sama bapaknya ya. Iya, syukran. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Iya. Iya. Sekarang yang mahasiswa, yang bukan mahasiswa tabek dulu Iya, yang mahasiswa. Iya. Yang mahasiswa. Iya. Surat ini memiliki asbabun nuzul. Di dalam Al-Quran lebih banyak yang mana yang punya asbabun nuzul atau yang tidak punya asbabun nuzul? Yang mahasiswa ya? Ya, tolong yang mahasiswa, yang merasa mahasiswa. Ya. Tidak punya asbabun nuzul. Ya, tafadhol, silakan ke sini. Sebutkan namanya dan dari universitas apa? Silakan. Ya, namanya siapa? Muhammad Fikri dari Makassar. Kuliahnya di mana? Jamiah Islamiyah Jamiah Islamiyah di mana ini? Madinah. Waduh. Iya, tidak apa-apa. Iya, Masya Allah. Cocok karena mahasiswa juga. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Ya.
Sekarang mahasiswa tidak boleh masuk yang umum, bapak-bapak dan yang lainnya. Iya. Surat Ad-Duha ini setelah kita dengarkan dia merupakan surah Makkiyah dan memiliki asbabun nuzul. Ada berapa ayat surat Ad-Duha? Ya, 11 ya, fadhal. Sebutkan nama dan apa aktivitasnya. Ini yang hitam, Iya, yang hitam. Insya Allah lain kali ya, insya Allah. Iya, nama dan apa aktivitasnya sekarang? Bismillah, nama saya Darwis. Aktivitas pertama, saya pengurus di DPD Makassar. Oh iya. Kemudian kedua, rutinitas harian itu saya bekam. Kemudian ada juga salah satu usaha saya di Sudiang, ada bengkel. Itu. Masya Allah, waduh. Ya, syukran, jazakallahu khairan. Ya, ya, masya Allah. Ya, rezekinya orang memang. Ya, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Kita tidak bisa sampai lebih detail menjelaskan, padahal banyak hal-hal yang luar biasa sebenarnya. Tapi insya Allah, kemudian ada kali waktu yang lain bisa disinggung lebih panjang, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, anak-anak tadi ini, masya Allah, ini semangat baru buat kita semua. Anak-anak ini, jamaah sekalian, jangan pernah berkecil hati. Masih banyak generasi kita insya Allah, dan mahasiswa tadi kita dengarkan dan yang lainnya, masih banyak harapan untuk umat ini untuk bisa maju insya Allah Ta'ala. Ya, kita yakin itu. Ya, demikian, semoga ada manfaatnya buat saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karunia yang sangat besar bagi umat manusia di zaman ini adalah teknologi media telekomunikasi yang sangat canggih, yang memudahkan kehidupan kita, memudahkan untuk kita berkomunikasi, berinteraksi satu sama lainnya, sehingga teman dan sanak keluarga di ujung dunia sekalipun dapat kita pantau. Dan tentu masih banyak lagi manfaatnya, termasuk untuk menjalankan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi, memakmurkan bumi ini, dan juga fungsi sebagai orang beriman, menyebarkan kebaikan, menegakkan keadilan, kebenaran, dan mencegah kemungkaran. Mari gunakan dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai nikmat ini justru menjadi musibah bagi kita ketika kita lalai dalam menggunakan media ini. Maka dari itu perlu pencerahan. Hadirilah, insya Allah akan banyak manfaat sehingga kita tidak lalai dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia selalu memerlukan hal-hal yang bisa membuat dia rileks, tetapi sekaligus terasa manfaat dalam kehidupannya. Apalagi di tengah-tengah berbagai tekanan, kesibukan, kerjaan, atau berbagai urusan, atau mungkin saja di tengah kegalauan dengan berbagai masalah yang dihadapi, mungkin PHK, mungkin usaha yang belum berhasil, mungkin juga karena jodoh yang belum datang. Kita memerlukan cara yang terbaik untuk healing, mencari jalan keluar, sekaligus menambah pengetahuan Islam kita. Inilah yang diinginkan oleh umat FES yang akan diadakan di Makassar tanggal 9 Agustus 2023. Hadirilah, di sana banyak manfaat, banyak ustadz-ustadz yang memberikan pencerahan, pelaku UMKM juga, sehingga bisa berpadu antara rekreasi di satu sisi, nyambung silaturahim di sisi yang lain, sambil juga melihat usaha-usaha yang dapat kita kembangkan dan menambah pengetahuan agama. Cerahan yang sangat bermanfaat dari para ustadz dan para inspirator yang hadir di sana. Semoga kita dimudahkan untuk menghadirinya dan mengambil manfaat sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya